Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Pak Dr. Iwan Syahril, PSD. Ini beliau telepon saya langsung respon cepat, surat keluar ini, barengan. Kemudian juga Ibu Kartini sudah meninggalkan ruangan virtual ini. Masih ada Pak Dirjen? Oh, masih ada. Oh iya ada. Tapi sudah boleh meninggalkan kalau ada. Kemudian Prof. Nunu serta Pak Sony. Ya, ini Pak Sony ini orang penting ini Pak. Kalau nggak ada Pak Sony, nggak ada perubahan perilaku ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ini menjawab pembawa acara Ibu Nunuk tadi. Ini bukan orang penting Bu, tandanya orang nggak penting itu masih ada bosnya. Jadi jadi masih diseret kiri kanan, masih ada bos. Jadi waktu tergantung keperluan bosnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan cepat saja. Nanti lebih baik kita beri kesempatan setelah dijelaskan kepada daerah-daerah untuk klarifikasi, bertanya seperti apa tata cara menyelenggarakan acara seleksi guru ASN P3K secara detail masing-masing berdasarkan kriteria, zona, level daerahnya masing-masing. Ya, silakan. Memang saat ini kita membaik. Tadi Bu Kartini sudah menjelaskan dan Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan. Memang dari sisi data ya kita terus membaik dibandingkan beberapa negara di dunia di dalam penanganan pandemi. Tetapi pandemi belum berakhir. Pandemi masih ada potensi untuk re-attack, masih ada potensi untuk meningkat, masih ada karena memang belum selesai. Kecenderungannya memang makin membaik dan turun, akan tetapi ya, tidak boleh lengah, tidak boleh waspada. Oleh karenanya bagus sekali nih Pak Dr. Iwan, sebelum menyelenggarakan dirapatkan seperti ini, disamakan frekuensi agar jangan sampai momentum seleksi ini menjadi momentum kegiatan yang nantinya akan dituduh. Nah, ini harus hati-hati kita. Tidak prokes ya dan menjadi sumber penularan baru. Oleh karenanya ini penting kepada semua ya yang hadir pada hari ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, BKD, seluruh provinsi kabupaten kota. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Secara umum ya Kemendagri ya dengan koordinasi Kemenkes, Kemenko, Marinvest, Kemenko Ekonomi sudah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri yang bisa di-download atau sudah beredar di dalam medsos ya. Untuk Jawa dan Bali di Inmendagri nomor 39 ya, paling kiri ya. Kemudian untuk pulau lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua itu menggunakan Inmendagri nomor 4, nomor 40 dan 41. Jadi secara detail penanganan di seluruh Indonesia berdasarkan zona-zona sudah ada di dalam 3 Inmen ini. Saya minta Kepala Dinas Pendidikan dan BKD seluruh Indonesia membaca ini, lalu menurunkan ke dalam aturan-aturan di dalam operasionalisasi pelaksanaan. Kami juga sudah mengeluarkan surat, ya, surat itu sebagai
suplemen bantuan lagi agar ketika membuat SOP ketika pelaksanaan seleksi benar-benar semua standar ini terimplementasikan dengan baik. Untuk menjelaskan seluruh isi Inmendagri butuh waktu panjang dan lama. Jadi nanti pokok-pokoknya saja yang akan kita sampaikan, tapi yang paling penting adalah periksa zona Bapak Ibu sekalian di dalam Inmendagri 3 buah Inmendagri ini, 39, saya ulangi 39, 40, 41 ya. Yang secara umumnya adalah daerah-daerah sebagai berikut. Nah, ini next. Nah, ini daerah-daerah ini memang yang daerah level 4 ada 34 sekarang ya. 11 di Jawa Bali. Jawa Bali ini 11 ini 9 di Bali, ya, 2 di Jawa ya. Ini hati-hati. Kemudian di pulau lain ya selain Pulau Jawa dan Bali itu ada 25 yang levelingnya 4. Lainnya adalah level 3 ada 318 dan level 2 ada 162. Artinya walaupun level 4-nya tinggal sedikit, tapi level orange ya ini masih cukup banyak, bahkan mendominasi, dan level 2 di bawahnya. Jadi kehati-hatian ya ini menjadi kewajiban kita semua untuk mengamankan. Secara umum di Jakarta sudah nggak ada, Jogja nggak ada, Jawa Timur ada 2 kabupaten, itu di Magetan dan Ponorogo kalau saya tidak salah ya. Kemudian Bali ada 9, Jawa yang lain sudah tidak ada yang level 4. Kemudian Aceh, Sumut ada 3 level 4. Yang lain-lain nanti slide ini akan saya serahkan Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam Inmendagri, next, di dalam Inmendagri juga sudah ada disebut daerah masing-masing berdasarkan levelnya. Nanti sudah ada levelnya, ya, sudah ada levelnya, dan perlakuan di dalam setiap level. Ada surat lagi nanti dari Mendagri, ada surat dari Menkes, dan ada surat dari Mendikbud khusus untuk seleksi ini untuk memperkuat proses pelaksanaannya. Karena di dalam Inmendagri slide 8 ya disebutkan bahwa ada perlakuan untuk tertentu untuk kegiatan-kegiatan ya, seperti di level 4 pembelajaran masih jarak jauh, sektor non esensial diberlakukan 100% dari rumah ya, pasar rakyat non kebutuhan, artinya ini sangat ketat. Namun ya seleksi guru ini di daerah-daerah dengan level 4 itu juga dilaksanakan ya, tapi metodenya harus dengan sangat ketat berdasarkan lain. Jadi ini ada Inmendagri dan ada SOP mengenai pelaksanaan tes yang Bapak harus cek satu persatu ya, termasuk nanti mengatur jumlah dalam satu ruangan untuk tes kalau ruangan yang sempit ya, dan segala macam ketentuannya ya. Lalu lanjut lagi. Saya langsung masuk ke surat Mendagri ya, slide 11. Nah, Mendagri sudah mengeluarkan surat. Ya, ini surat saya foto depannya aja, yang isinya kira-kira ya meminta kepada kita untuk mengedepankan 5M dalam pelaksanaan. 5M ini banyak sekali.